Bab 275. Bersujud. Melihat pamannya bersujud ketakutan di depan Kenzi dengan matanya sendiri, Wiwin Limo sangat ketakutan sehingga dia terdiam untuk waktu yang lama. Apakah ini mimpi? Pamannya, Levi Louis, adalah keberadaan yang terkenal di 5 provinsi tengah dan selatan. Bagaimana mungkin pria tirani seperti itu bersujud di depan Kenzi? Dia tidak bisa memahaminya, dia benar-benar tidak bisa memahaminya, sedemikian rupa sehingga dia menggosok matanya lagi dan lagi, bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Rina Sabrina membuka mulutnya karena terkejut, dan dia juga tampak bingung. Bukankah paman suaminya sangat kuat, bagaimana dia bisa bersujud di depan wajah putih kecil Kenzi? Mungkinkah? Dia memandang Kenzi, dan ingat pada waktunya bahwa Nona Stella Hughes dari keluarga Taipan Pulau Paradiso di perusahaan, dan Sain Zaya, seorang pria kuat di sampingnya, juga dengan hormat memperlakukan Kenzi seperti dewa. Rina Sabrina tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah, ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Dia mulai sangat meragukan bahwa Kenzi hanyalah keberadaan yang lebih menakutkan, sehingga tokoh berpengaruh seperti Levi Louis dan Nona Hughes harus kagum padanya. Dengan cara yang sama, Wiwin Limo tidak bodoh dan memikirkan pertanyaan ini juga. Tiba-tiba, mereka berdua menjadi takut, mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka karena menyakiti istri Kenzi, Aurora Bliss dengan sangat buruk. Tuan Kenzi, saya yang bingung, dan saya percaya fitnah keponakan saya, tolong jangan marah karena Nyonya Kenzi tidak menderita kerusakan yang sebenarnya. Levi Louis masih berlutut di depan Kenzi, gemetar. Dia memohon padanya, tetapi Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya masih tenang. Levi Louis memohon untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, dan kemudian dengan cepat berlutut di depan Aurora Bliss, memohon dengan getir, Nyonya Kenzi. Hanya Anda yang dapat berbicara sekarang, demi ketidaktahuan saya, tolong bujuk Tuan Kenzi. Aurora Bliss menutup mulutnya, melebarkan mata Phoenix-nya yang indah, memandang Levi Louis dengan tidak percaya, karena merangkak dan berlutut di kakinya. Dia hampir panik. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seorang Taipan terkenal seperti Levi Louis akan mengabaikan sedikit pun harga dirinya dan berlutut di depannya, seorang gadis muda, hanya memohon padanya untuk mengatakan beberapa kata untuknya di depan suaminya. Dengan cara yang sama, teman sekelas lama dari ketua kelas lama sangat kagum sehingga mereka memandang Aurora Bliss dari kekaguman dan kerinduan sebelumnya menjadi rasa hormat yang mendalam. Karena mereka semua tahu bahwa Aurora Bliss tidak lagi setingkat dengan mereka, dia menikah dengan naga, dan dia memiliki suami seperti naga. Nyonya Kenzi. Mendengar Levi Louis terus memohon dengan getir, Aurora Bliss bergidik, bangun, dan tanpa sadar membantu Levi Louis bangkit dari lantai. Tuan Levi, jangan lakukan ini, suamiku tidak akan menyalahkanmu. Ketika Aurora Bliss mengatakan ini, dia merasa aneh di hatinya. Menghadapi karakter seperti Levi Louis, dia secara naluriah merasa gugup. Terima kasih Nyonya Kenzi, tidak peduli dengan kesalahanku. Levi Louis buru-buru menindaklanjuti, mengkonfirmasi kata-kata Aurora Bliss, dan menatap Kenzi dengan takut-takut. Alis Kenzi sudah berkerut. Menurut niat awal Kenzi, Levi Louis meminjamkan hooligan di bawah tangannya kepada Wiwin Limo untuk melecehkan istrinya, bahkan jika itu bukan kejahatan besar, dia tidak boleh dimaafkan dengan mudah. Tapi istrinya Aurora Bliss. Kenzi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Levi Louis tahu bahwa Kenzi pasti sangat tidak puas, jadi dia dengan cepat terlihat serius dan mengepalkan tinjunya. Tuan Kenzi, saya tahu Anda pasti sangat marah, tolong jangan khawatir, saya akan memberi Anda kepuasan untuk masalah hari ini. Setelah Levi Louis selesai berbicara, dia berbalik dan berteriak dengan tajam. Dengarkan perintahku, tangkap dan patahkan kaki mereka berdua. Ya. Beberapa pria berjas setuju. Wiwin Limo dan Rina Sabrina sangat ketakutan ketika mereka melihat bahwa paman akan mengoperasi mereka, dan dengan cepat menengahi, Paman, kamu tidak akan benar-benar mematahkanku, aku keponakan favoritmu. Anak sial, tutup mulut untukku. Levi Louis menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan Wiwin Limo menjerit kesakitan dan hampir pingsan. Rina Sabrina melihat Levi Louis bahkan memukul Wiwin Limo, keponakan kesayangannya, dengan tangannya. Dia gemetar gugup, dan berkata dengan gemetar, Paman, jangan marah. Aku tahu kamu tidak punya pilihan selain melakukannya, mengapa kita tidak memberitahu Aurora Bliss, kita adalah teman sekelas lama, apapun yang terjadi, dia tidak akan mempermalukanku. Setelah mendengar ini, Levi Louis mengalihkan pandangannya untuk melihat ekspresi Kenzi.
Kenzi berkata tanpa ekspresi, ketika ini terjadi, apakah Anda masih ingin bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan? Levi Louis tahu dalam hatinya bahwa jika sesuatu seperti ini terjadi, apakah itu keponakan atau menantu keponakan, satu-satunya cara untuk membalasnya adalah mati, itu kan memberikan penjelasan pada Kenzi. Dia berbalik untuk melihat Wiwin Limo, dan berkata dengan menyedihkan, jangan salahkan paman karena kejam padamu. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan kamu karena menemukan istri yang sembrono dan ceroboh yang hanya membuatmu kesulitan. Setelah dia selesai berbicara, dia bersikeras. Menahan rasa sakit di hatinya, dia mengertakkan gigi dan memerintahkan. Di depan Tuan Kenzi dan Nyonya Kenzi, beri tusukan 3 pisau dengan 6 lubang, dan keluarkan darah mereka. Setelan hitam mematuhi perintah, dan segera menghunus pisau tajam dari belakang pinggangnya, sebelum dia melangkah maju. Aurora Bliss sudah berteriak gugup. Tidak, tidak. Jangan bunuh mereka, jangan membunuh. Levi Louis tercengang setelah mendengar ini, mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat tinjunya dengan hormat dan berkata, Nyonya Kenzi, menurut aturan sungai dan danau, Wiwin Limo dan Rina Sabrina memiliki pikiran jahat terhadap Anda, dan mereka layak memiliki ditikam pedang dengan 6 lubang. Tolong Nyonya Kenzi berpikir jernih, apakah Anda benar-benar ingin menyelamatkan hidup mereka? Aurora Bliss menggelengkan kepalanya tanpa daya, jangan bunuh mereka, saya tidak ingin mereka dibunuh karena aku. Kenzi tidak bisa menahan napas dan menegur, Aurora Bliss, apakah kamu linglung? Mereka sangat kejam kepadamu, mereka ingin menyakitimu lagi dan lagi, tetapi kamu masih menunjukkan kebaikan kepada mereka. Ini tidak disebut kasih sayang, tapi kebodohan. Apakah kamu ingin menjadi perawan dengan temperamen yang begitu rendah? Aurora Bliss tersipu dan berkata, aku tahu mereka pantas mati. Tapi aku takut darah, dan saya takut bahwa saya akan mengalami mimpi buruk setelah membunuh mereka. Saya tidak ingin berbelas kasih. Saya hanya ingin memiliki ketenangan pikiran, dan saya akan memiliki hati nurani yang bersih di masa depan. Dia meraih tangan Kenzi, matanya berkedip dan memohon, suamiku, aku tahu bahwa kamu merasa kasihan padaku, dan aku juga tahu bahwa kamu sangat marah, tapi aku mohon, jangan bunuh mereka, oke? Kenzi menatapnya, merasa cemberut di hatinya, dia tidak bisa berhenti. Pantas. Jangan. Bab 276. Hukuman yang pantas. Jangan bicara tentang orang jalanan tua seperti Levi Louis, bahkan Wiwin Limo dan Rina Sabrina dapat melihatnya. Setelah Aurora Bliss mengatakan ini, bahkan meski Kenzi marah, dia hanya akan menyimpannya di dalam hatinya dan tidak akan membunuh mereka 100%. Wiwin Limo dan Rina Sabrina menarik napas lega hampir bersamaan. Rina Sabrina bahkan memberi Wiwin Limo kedipan rahasia, yang berarti sedikit sombong, seolah mengatakan, dengar, aku tahu Aurora Bliss tidak memiliki keberanian seperti itu, dia tidak berani melakukan apapun pada kita berdua. Kenzi segera membawa Aurora keluar dari ruangan, menyuruhnya duduk dan menunggu, lalu masuk kembali sendirian. Levi Louis. Pada saat ini, Kenzi berbalik dan berkata dengan wajah dingin, saya bertanya kepada Anda, jika Anda tidak dapat membunuh mereka berdua, bagaimana Anda bisa memberi saya penjelasan yang memuaskan? Levi Louis tidak banyak berpikir, membungkukkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan rendah hati, Tuan Kenzi dan Nyonya Kenzi harap optimis. Saya berjanji untuk membuat penjelasan yang memuaskan, dan saya akan melakukannya. Ya. Seorang pria besar berjas memelintir lengan Rina Sabrina dan mendorongnya ke depan. Rina Sabrina sedikit gugup dan bertanya, Paman, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Aku hanya wanita lemah yang tidak tahan dipukuli. Wiwin Limo melihat istri. Levi Louis berkata dengan Wiwin Limo melihat istrinya yang cantik akan dihukum, dan dia tidak tahan dalam hatinya, jadi dia hanya bisa berteriak, Paman, jika kamu ingin memukul, pukul aku. Dia telah menjadi wanita muda yang lembut sejak dia masih kecil, dan dia tidak bisa menahan pemukulan. Diam. Levi Louis berkata dengan tegas, dia telah menyakitimu sedemikian rupa dan masih melindunginya. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang wanita bisa membuatmu terpesona sampai tingkat seperti itu. Karena ini telah terjadi, kamu harus menontonnya dengan matamu, dan kamu harus menanggungnya untukku. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke Kenzi, menggenggam tinjunya dan berkata, Mata ganti mata, gigi ganti gigi, saya akan membiarkan bawahan saya meniduri Rina Sabrina di depan umum. Apakah menurut Anda ini bagus? Kenzi tidak berbicara setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya sedikit melunak. Levi Louis yakin, menatap pria berjas hitam, dan berkata dengan dingin, Istri Wiwin Limo, Rina Sabrina, aku akan memberikannya padamu.
Di depan semua orang, buka roknya dan tiduri dia di tempat. Wiwin Limo tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dan berkata dengan putus asa. Paman, Rina Sabrina adalah istriku yang baru menikah, kamu tidak akan benar-benar ingin melecehkannya, kan? Levi Louis berbalik dan melambaikan tangannya tanpa bicara. Saat berikutnya, sekelompok pria berjas di bawah tangannya, sebanyak 5 atau 6 orang, bergegas maju bersama, merobek gaun Rina Sabrina. Rina Sabrina berteriak lagi dan lagi, mencoba melawan mereka, tetapi dia adalah wanita yang lembut dan lemah, bagaimana dia bisa melawan pria besar yang seperti serigala seperti harimau. Semakin dia melawan dan berjuang, semakin buas pria berotot itu, dan segera memaksanya turun. Istri. Wiwin Limo melihat dengan matanya sendiri bahwa mereka benar-benar akan melakukan itu, dan itu sangat kasar, dia menggertakkan giginya dengan marah. Lepaskan dia, kamu biarkan dia pergi, jangan sentuh istriku. Kemudian dia dipelintir oleh seorseng bawahan besar kekar, dia tidak hanya tidak bisa melawan, tetapi hanya bisa menonton dari jarak dekat. Ketika dia mendengar suara Rina Sabrina yang hanya eksklusif untuknya sebelumnya, dan kemudian melihat bahwa ekspresi Rina Sabrina menjadi semakin bergairah, sepertinya dia kesakitan tapi menikmatinya, Wiwin Limo tercengang dan serasa ingin memuntahkan darah. Kenzi, kau bajingan, aku harus membunuhmu. Mulut Wiwin Limo berteriak, dan dia menatap Kenzi dengan mengerikan. Sayang sekali saat dia baru saja selesai mengutuk ketika Levi Louis menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan ini memukulnya seperti anjing mati, dan dia hanya bisa menundukkan kepala dan terengah-engah. Nak, dengarkan aku. Levi Louis memperingatkan dengan kejam, jangan katakan itu kamu, bahkan aku tidak berani tidak menghormati Tuan Kenzi. Jika kamu berani berkhayal lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu dan akan membuatmu tetap di rumah sebagai orang lumpuh seumur hidup. Setelah Levi Louis menyelesaikan pelajarannya, Kenzi melangkah maju tanpa tergesa-gesa atau lambat, mengangkat dagu Wiwin Limo, dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah fakta, Levi Louis sebenarnya menyelamatkan Anda. Jika paman Anda tidak tegas hari ini, bahkan meski Anda tidak mati hari ini, Anda masih akan mati besok, dan bahkan seluruh keluarga Anda akan mati. Di mataku, kamu hanya seekor semut. Jika aku ingin kamu mati, aku bisa menginjak-injakmu sampai mati dengan satu kaki, termasuk seluruh keluargamu, dan aku bisa membunuh kalian semua dengan satu gerakan kaki. Setelah mengatakan ini, Kenzi berhenti berbicara lalu keluar dan menarik Aurora Bliss pergi. Melihat mereka berdua pergi, ketua kelas lama dan beberapa teman sekelas lama juga ragu-ragu untuk pergi. Pada saat ini, suara Rina Sabrina menjadi semakin bersemangat, dan sepertinya semakin menikmatinya. Ketua kelas lama itu memberikan pandangan menghina dan mendengus, dasar pelacur. Kemudian dia mengundang sekelompok teman sekelas lama, mengikuti jejak Kenzi dan pergi bersama. Pada saat ini, Wiwin Limo merasa sangat terhina, dan bahkan ingin mati. Setelah kembali ke rumah, Aurora Bliss tampaknya menjadi jauh lebih tenang, duduk di kamar, tidak tahu harus berpikir apa di sana. Kenzi menatapnya, tetap di sisinya, meraih tangannya dengan lembut dan berkata, ada apa, apakah kejadian hari ini membuatmu takut? Aurora Bliss tersipu dan menggelengkan kepalanya. Dia ingat bahwa sepanjang perjalanan kembali, ketua kelas lama dan teman sekelas semua menatapnya dengan kagum, yang membuatnya merasa sedikit terasing. Secara khusus, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka pasti memiliki ketakutan dan kecemburuan yang mendalam terhadap suaminya, Kenzi. Mereka bahkan menunjukkan segala macam kerendahan hati dan sanjungan di depan Kenzi, seperti sekelompok pelayan yang menghadap kaisar, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Seharusnya tidak ada suasana seperti itu di antara teman sekelas. Dia mengangkat matanya tiba-tiba dan bertanya, Kenzi, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya, orang seperti apa kamu? Mengapa orang-orang seperti Levi Louis begitu takut padamu? Kenzi tidak menyangka dia tiba-tiba bertanya pertanyaan semacam ini, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu, jadi dia merenung sejenak dan menghindari berbicara. Dia tidak ingin memberitahu istrinya rahasianya, karena melakukan itu tidak akan ada artinya, dan itu mungkin membawa banyak masalah, jadi lebih baik tidak mengatakan hal-hal itu. Tapi dia tidak ingin menipu istrinya dengan kebohongan, karena dia adalah istrinya yang telah tinggal bersamanya selama 3 tahun dan harus menjaga rasa hormat yang mendasar untuknya. Melihat dia tidak menjawab, mata Aurora Bliss berkedip, dan dia melembutkan suaranya, suamiku, aku punya perasaan sebelumnya bahwa kamu telah berubah. Setelah kejadian hari ini, perasaan di hatiku semakin kuat. Saya sangat yakin sekarang bahwa kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Suami, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada Anda, mengapa Anda membuat saya merasa ini benar-benar berbeda?
Perasaan macam apa itu, Aurora Bliss tidak yakin dia bisa menggambarkannya sepenuhnya. Suaminya sekarang semakin misterius dan lebih mampu, dan dia tampaknya memiliki semacam supremasi. Status darinya selalu dapat memberikan perlindungan, kehangatan, dan kebanggaan yang kuat di saat-saat tersulitnya. Tetapi pada saat yang sama, Aurora Bliss juga memiliki perasaan krisis yang samar. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal suaminya sama sekali, dan juga menemukan bahwa suaminya semakin asing. Perasaan ketidaktahuan ini membuatnya sedikit khawatir bahwa mungkin suatu hari, jarak antara keduanya akan semakin jauh dan akhirnya kehilangan dia.